Halo guys, ketemu lagi bareng gue Agus. Kali ini gue mau nge-review satu buah game yang beberapa hari belakangan ini lagi gue mainin nih. Judulnya Ring Fit Adventure. Jadi game ini cocok banget buat kalian yang suka olahraga tapi nggak bisa keluar gara-gara lagi self-quarantine ya, lagi social distancing nih gara-gara wabah corona alias COVID-19. Tapi sebelum kita mulai nge-review, jangan lupa cuci tangan dulu ya. Apalagi kalau yang pakai HP nih, lap-lap dulu gitu handphonenya ya. Kalau udah selesai baru kita mulai. This is Tera Gadget Review. Oke, jadi Ring Fit Adventure tuh sebuah game yang harus kalian mainin itu menggunakan mesin konsol namanya Nintendo Switch ya. Yang buat yang belum tahu itu konsol ya sejenis PlayStation tapi ini keluarannya Nintendo. Dan buat mainin game ini kalian harus beli gamenya dan juga udah including satu alat tambahan. Itu bentuknya nanti akan seperti kayak setiran mobil gini. Ini jadi cocok banget kalau kalian yang suka olahraga tapi malas keluar rumah, atau mungkin kalian yang emang suka main game tapi nggak suka olahraga. Kan lagi wabah ini kan kita, dari yang gue baca-baca sih, kalian wajib olahraga 30 menit sehari untuk menjaga antibodi badan. Jadi kalian nggak gampang terserang penyakit. Nah ini salah satu solusinya kalau yang suka mager, nggak mau gerak di rumah, bolehlah cobain main game ini. Jadi ini bentuk gamenya itu, alat controllernya tuh nanti kita pasang nih alat Nintendo Switch ya, controllernya di sini. Kalian tambahin, dan satunya lagi yang digantung ini kalian akan buka, nanti digantungin di paha. Nah ini jadi kalian pakai alat ini berbentuk setiran. Ini bahannya lumayan enak ya, jadi dia kayak karet gitu, halus. Ini kebetulan yang gua punya ini bukan yang original dari Nintendo-nya ya, karena yang gara-gara wabah corona ini si alat Ring Fit Adventure ini lagi habis di mana-mana sold out. Harganya yang tadinya harusnya cuma 1,5 jutaan udah berikut game itu naik sampai 2,3 dari 2,5, dan akhirnya gue nyerah. Jadinya gue cari yang third party aja, yang aftermarket, yang nggak original. Ini bentuknya gini tapi bikinannya tuh tetap bagus ya, di karet di sini halus, dan ini pegangannya, gripnya warnanya merah biru. Kalau yang original Nintendo punya warnanya hitam. Nah ini karetnya fleksibel, kalian bisa tekan sampai keras banget gimana. Ini lumayan nih, jadi benar-benar makin dalam makin berat. Jangan diremehin ya, kelihatannya sih ini kayak gampang rusak, tapi bikinannya cukup solid sih. Jadi selanjutnya langsung aja kita ke bagian gamenya ya. Jadi gamenya si Ring Fit Adventure ini bentuknya seperti RPG ya, adventure-nya. Jadi kalau yang kalian yang nggak tahu RPG itu namanya role playing game, dimana kalian main game itu nanti seiring naik level, seiring berjalan makin jauh stage-nya, kalian akan naik level. Nah, naik levelnya di sini tuh nanti akan ngebuka skill macam-macam. Jadi kalian tuh cara mau nyerang monsternya itu kalian dengan olahraga. Dia ada kayak gerakan-gerakan, disuruh sit up, disuruh kayak chest press, ntar disuruh jogging-jogging, aerobik macam-macam. Itu nanti akan mengeluarkan damage ke musuhnya, ke monsternya. Dan kalian dari seiring berjalan gamenya ini makin jauh, monsternya makin susah. Dan nanti juga kalian jurus-jurusnya akan nambah, jadi gerakannya bervariasi tambah banyak. Nanti kalau udah menangin stage-nya, kalian dapat koin. Koinnya bisa dibelanjain, bisa beli baju untuk attack-nya tambah kuat, defense-nya tambah kuat. Terus juga kalian bisa kayak beli kayak semacam item isi darah, terus dia ada desa-desanya, pokoknya petualangan kayak RPG gitu. Keren sih, jadi nggak bosen. Terus warnanya juga, kartunnya itu enak dilihat, lucu-lucu gitu, warna colorful. Dan hebatnya di sini kalian ini gerakannya bener-bener ngikutin banget ya. Kalau kalian kayak salah gitu, nanti damage-nya jadi kecil. Kalau kalian gerakannya makin bener, formnya kayak misalnya suruh squat, gerakannya makin rendah, itu nanti damage-nya makin gede gitu. Nah untuk pertama-tama itu kalian disuruh setup account dulu ya, waktu baru start new game itu kalian isi biodata diri kalian. Jadi account-nya itu jangan nyampur sama orang lain. Kalau misalnya yang kamu yang main, misalnya cowok sama cewek kan pasti beda. Nah itu kamu isi dulu cowok pertama-tama, terus beratnya berapa, umurnya berapa, terus level fitness yang kamu mau itu kamu apakah beginner atau yang emang udah terbiasa olahraga. Ntar disesuaikan, jadi difficulty dari gamenya ini juga ngaruh. Mungkin damage-nya lebih kecil ya, atau musuhnya juga jadinya akan lebih kuat ya. Kalau kalian yang misalnya masih beginner, mungkin kayak cuma disuruh sit up 5 kali aja udah mati musuhnya. Tapi kalau yang expert, kalian disuruh 30 kali untuk damage yang sama gitu. Jadi lumayan, ini bisa dari orang yang nggak pernah olahraga sampai yang emang udah sering banget olahraga bisa nikmatin game ini. Jenis-jenis latihannya di game ini tuh jadi buat attack-nya kalian ya, buat damage-nya. Jadi kalau pas pertama kali kalian kalau masuk dari stage-nya
ke satu stage gitu, kalian akan disuruh lari dulu tuh jogging. Jadi sambil pemanasan ya, jogging, terus kalian ntar disuruh kayak larinya sprint, larinya angkat-angkat high knee dan dengkulnya lebih tinggi. Terus bisa suruh tembak-tembakin sana sini lawan ngumpulin koin. Nanti kalau begitu udah battle ketemu musuh, baru kalian akan dipilihin nih attack-nya mau pakai apa nih. Gerakan perut, gerakan lower body, upper body, atau gerakan yoga. Itu ada 4 variasi gerakan yang dipilih di sini ya, pakai kategori ininya, olahraganya. Nah, ini kalian bisa dirubah-rubah lagi. Misalnya yang upper body itu juga ada macam-macam, ada yang chest press, ada yang shoulder press. Terus kalau misalnya yang mainnya abs juga macam-macam, ada yang kayak leg raise, ada yang kayak suruh kayak jogging gitu. Itu semua gerakan-gerakan yang lower. Nah, itu bervariasi, berubah seiring kalian naik level. Nanti gerakannya nambah banyak dan juga damage-nya akan tambah besar. Jadi tingkat kesulitannya pun disesuaikan. Jadi ada yoga juga dan juga ada abs. Oh, di sini kalau yang abs kalian harus pakai matras ya, soalnya kalau nggak pantatnya sih bakal sakit kalau kayak sit up gitu. Nah, kerennya dari game ini tuh selain kalian cuma kayak petualangan dan ini juga cuma ngalahin monster gitu kan, ternyata ini juga ada faktor yang sebenarnya kesehatannya pun cukup bagus ya. Jadi dia sebelum mulai game itu kalian akan disuruh warming up dulu ya, kayak stretching itu disarankan sebelum mulai gamenya, jadi biar nggak cedera. Terus kalian kayak udah misalnya berapa kali main kayak 2 stage gitu, itu kurang lebih setengah jam ya, udah 30 menit dia akan suruh istirahat dulu atau suruh minum. Jadi kalian disarankan udah cukup selesai. Dan di sini kalian juga bisa ada cooling down-nya ya setelah selesai latihan, dan juga kalian bisa hitung-hitung kalori. Jadi kayak setelah latihan kalian hari ini tuh udah berapa kalori yang dibakar, udah berapa menit latihan. Kalau udah 30 menit, rata-rata 2 set 30 menit sih udah cukup sih harusnya. Terus juga tambahan lagi sebagai bonus, ini ada heart rate monitor. Jadi si Nintendo Switch controllernya ini tuh juga udah dilengkapi sama heart rate monitor. Kalian tinggal taruh jempolnya di posisi itu, kayak di posisi setirannya, tadi akan ngebaca apakah udah cukup, apa kurang berat latihannya gitu. Untuk tingkat kesulitannya dari game ini sih sebenarnya dari yang tersusahnya aja gue masih bisa lewatin gitu. Buat orang yang nggak begitu bagus amat badannya, nggak begitu sering olahraga, ternyata gue masih sanggup ngelewatin game ini dengan level yang paling susah. Sampai video ini gue bikin, ini gue baru sampai World 4 ya. Kalau nggak salah game ini tamatnya katanya World 23. Nanti akan gue kasih update ke kalian kira-kira di sosial media gue udah sampai stack berapa, atau juga kalau kalian mau tahu juga, mudah-mudahan bisa tamat. Soalnya makin lama makin berat sih game ini. Dan juga selain cuma adventure biasa lawan-lawan monster aja yang takutnya ngebosenin ya, dia ada beberapa mini game juga. Jadi kadang-kadang kalian ada disuruh tembak-tembakan, suruh lompat kayak squat gitu, ngumpulin koin atau getok-getok monster. Jadi cukup bervariasi game di sini. Semoga nggak bosen sih gue main game ini. Ya oke lah buat nemenin beberapa hari ke depan sampai social distancing ini udah diangkat isolasinya. Jadi menurut gue sih game ini bagus banget ya buat nemenin kalian yang emang lagi social distancing, dan juga ini bagus buat kalian yang jarang olahraga sebelumnya. Ini selain bisa menyehatkan tubuh juga, lumayan juga lah buat bikin badan lebih fit. Jadi nggak, kalau yang kita gamer-gamer ini kebanyakan kan kegemukan badannya. Jadi lebih baik ada gerakan sedikit, dan juga variasi gerakannya itu cukup oke. Kalau diikutin semua, gue cukup yakin sih badan kalian pasti akan lebih bagus. Mungkin kalau buat sampai badannya sampai buff banget gede kayak orang wrestling atau binaraga sih nggak mungkin, karena di sini kan gerakannya juga gerakan-gerakan lebih ke aerobik ya, atau lawan badan sendiri gitu. Jadi nggak ada, tetap kekurangannya kita nggak ada dumbbell ya, nggak ada yang berat sampai gimana banget mau bikin otot sampai jadi keker banget, itu nggak bisa di sini. Jadi lebih buat arah cari sehat aja dan ada gerakan, dan ini cocok banget buat nemenin kalian yang emang suka nge-gym tapi nggak bisa keluar rumah. Jadi gue recommended banget alat ini. Tapi buat mengenai harganya, sebenarnya sih menurut gue beli yang aftermarket aja nggak apa-apa. Kalau kalian yang udah punya Nintendo Switch sih lain cerita lah ya. Tapi kalau yang belum punya Nintendo Switch-nya itu agak berat sih, beli mesinnya dia berapa juta, dan juga beli gamenya ini yang including controllernya itu bisa berapa juta lagi. Jadi menurut gue kalau emang teman ada yang punya, bolehlah pinjem. Gue pun di sini juga minjem kok, bukan punya gue sendiri. Gitu aja dulu, jangan lupa klik like, share, and subscribe ya. Dan juga komen di bawah kalian itu biasanya kalau lagi nge-gym dari rumahnya tuh gimana sekarang caranya.
Karena soalnya kan kita nggak bisa keluar, tapi harus menjaga fit di badan kita gitu. Gua Agus, this is Tera Gadget Review. See you next time.